Jadi selain melestarikan tari-tari yang sudah ada atau kebudayaan seni lokal Bantul yang sudah ada, juga menghimpun tokoh-tokoh sesepuh ya. Visi misi kita adalah kita harus mengembangkan, melestarikan budaya asli daerah Yogyakarta pada umumnya, khususnya Kabupaten Bantul. Indikatornya bahwa Kabupaten Bantul berbicara seni budaya itu kan masih kuat ya. Program kerja yang jangka pendek kita adalah setiap bulan itu kita mengadakan workshop tari, ada workshop gejok lesung kemarin. Kalau workshop tari, terutama tari, itu karyanya harus karya milik sanggar sendiri, tidak boleh mengadopsi karya orang lain, seperti itu. Maka sanggar seni yang akan menjadi anggota komunitas sanggar seni seperti itu. Bisa menjadi percontohan tingkat DI nanti Bantul. Iya, semoga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abulaka Arcaida di channel Serdadu ID. Halo Sobat Serdadu, sudah lama tidak berjumpa. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, tergantung Sobat Serdadu kapan melihat tayangan kami ini. Di sini kita akan kedatangan tamu tidak seperti biasa. Biasanya kita kelompok-kelompok milenial ini kan, kita agak naikkan sedikit ini kan. Nah, di sini ada Bu Nani Sri Handayani, Ketua KSSB ya, Komunitas Sanggar Seni Bantul gitu kan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, mohon izin untuk melepas masker. Oh iya. Saya sudah duluan. Monggo kita tetap menjaga ini ya Bu. Iya. Sudah booster juga kan Bu? Sudah, alhamdulillah ya. Sama berarti. Insya Allah aman kita. Aman. Tinggal kameramennya kayaknya ini yang baru yang ketiga. Kemarin mau booster masih puasa kayaknya. Ya Bu, terima kasih ini sudah hadir di studio kami yang begitu mungil lah gitu ya. Mungil tapi bermanfaat Mas. Amin, mudah-mudahan Bu. Iya. Ya biasanya kita memang channel ini lebih banyak ke komunitas kelompok-kelompok anak muda ya. Anak muda ya. Sedikit agak kita naikkan ini. Ini tradisional banget. Oke Bu, di sini kita akan sharing lah terkait bagaimana memotret kesenian yang ada di Kabupaten Bantul kan, apalagi dalam waktu sekarang di tengah kemajuan teknologi informasi ini kan tidak ada lagi sekat ya, batasan budaya kan. Jadi dunia ini sudah menyatu kan dengan benda yang ukuran 9 in sampai 12 in itu kan, anak-anak muda termasuk anak kecil kan bisa cuman pencet dia bisa nengok budaya barat, budaya timur, Eropa gitu kan. Nah, penting kayaknya kalau ini kita membicarakan potret bagaimana sih kesenian yang ada di Kabupaten Bantul gitu kan. Mungkin Bu Nanik ya panggilan bisa bercerita apa sih sebenarnya KSSB ini gitu kan, Komunitas Sanggar Seni Bantul ini. KSSB adalah Komunitas Sanggar Seni Kabupaten Bantul yang kami dirikan sekitar tanggal 27 September 2017 Mas. Pada waktu itu sebenarnya saya sendiri tidak punya keinginan untuk membentuk komunitas itu, karena saya sudah ada komunitas lain di Bantul, itu ada IGTB, ada PSTB itu yang seni tari tapi karena permintaan dari teman-teman sanggar-sanggar yang sering pentas di Bantul Expo di Pasar Seni Gabusan tuh, mereka minta supaya dibuatkan wadah
untuk komunikasi, untuk informasi-informasi dari dinas supaya bisa tersampaikan ke mereka. Saya punya krentek saya pribadi. Akhirnya saya mengumpulkan sekitar pada waktu itu hanya 10 teman sanggar saya kumpulkan. Saya ngomong bagaimana kalau kita membuat sebuah komunitas. Teman-teman pada setuju. Dan akhirnya di tahun 2017 kita mendirikan komunitas itu. Tetapi tahun 2017 sampai 2019 kita belum membuat kegiatan. Kita baru mendata teman-teman yang merekrut teman-teman yang mau ikut ke kita. Di tahun 2020 bulan September pada waktu itu sudah pandemi. Nah, kita mencoba mengadakan kegiatan di tengah-tengah pandemi itu. Walaupun kegiatan itu kita terbatas, harus tetap jaga prokes, tapi keinginan teman yang sangat kuat untuk bisa berkegiatan kita tetap laksanakan. Kegiatan itu berupa workshop tari. Tapi dalam workshop kita punya ketentuan khusus, yaitu karena kita punya visi dan misi dari Bantul untuk Bantul. Karya yang di-workshopkan adalah karya sanggar tersebut, karya baru, tidak boleh mengambil dari karya luar. Dari sanggar untuk sanggar. Jadi dari Bantul untuk Bantul, karyanya harus karya Bantul, anak Bantul untuk Bantul, seperti itu. Tapi kalau tadi Ibu bilang sudah beberapa komunitas, sebenarnya apa yang membedakan dengan komunitas yang sudah ada? Berarti ini berkaitan visi misinya kan? Iya. Apa berarti visi misinya? Kalau komunitas kita adalah sanggar, di komunitas kita anggotanya adalah sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Bantul. Maksudnya sanggar seni itu ada seni tari, ada karawitan, ada musik di situ. Tadi baru saja ada masuk itu sanggar sanggar kayak peragaan busana itu. Ada juga kita reok. Ada gejok lesung, yang jelas kesenian-kesenian kita, kesenian-kesenian yang ada di wilayah Kabupaten Bantul bisa masuk ke tempat kita asal dia punya sanggar, seperti itu syaratnya. Yang membedakan dengan komunitas yang lain seperti ada di situ ada pepadi. Pepadi itu adalah komunitas pedalangan. Di situ kan dalang. Kalau komunitas yang lain itu adalah personil. Mereka adalah orang, ya, seniman. Seniman itu kan orang. Tapi kalau kita itu bukan orangnya, tapi sanggarnya. Sanggarnya yang kita buat komunitas gitu, Mas. Berarti dia lebih ke pengorganisiran saja, berarti? Betul, iya. Iya, seperti itu. Dan di samping itu sebenarnya nggak hanya itu, Mas. Tujuan kita untuk mengumpulkan semua sanggar satu, supaya kita itu silaturahmi. Yang jelas silaturahmi antar seniman, budayawan di Kabupaten Bantul itu bisa terjalin dengan erat. Satu itu. Dua, visi misi kita adalah kita harus mengembangkan, melestarikan budaya asli daerah Yogyakarta. Pada umumnya khususnya Kabupaten Bantul. Yang jelas di komunitas kita tidak boleh mengadopsi kesenian yang lain selain dari Bantul dan Yogyakarta. Kita khususkan karena lingkaran masih DIY masih bisa. Ya, masih DIY masih bisa. Karena di sanggar kita, di sanggar-sanggar yang ada di Bantul khususnya seni tari itu harus memasukkan di dalam kurikulum itu harus memasukkan tari klasik gaya Yogyakarta. Itu adalah suatu wajib. Pak Wakil Bupati mewajibkan kita memasukkan materi tari klasik gaya Yogyakarta itu ke dalam kurikulum sanggar selain karya-karya sanggar yang ada. Terus satu lagi, Mas, yang utama, setiap bulan kita mengadakan workshop tari. Ini saya bicarakan sanggar-sanggar tari. Dengan program kerja, ya? Iya, program kerja yang jangka pendek kita adalah setiap bulan itu kita mengadakan workshop tari, ada workshop gejok lesung kemarin. Kalau workshop tari, terutama tari, itu karyanya harus karya milik sanggar sendiri, tidak boleh mengadopsi karya orang lain, seperti itu. Ya. Oh, berarti selain artinya mereka katakanlah ada rutinitas latihan kalau misalkan ini sanggar tari, selain memang ada tari misalkan khas Bantul, tapi berarti mereka juga bisa diharapkan bisa mengembangkan kreasi tari gitu ya? Iya, kreasi tari dan tetap melestarikan budaya asli gaya tari klasik gaya Yogyakarta itu yang tari.
Terus kemarin baru saja kita juga mengadakan workshop gejok lesung. Karena saya melihat di beberapa komunitas gejok lesung, sanggar-sanggar gejok lesung itu banyak sekali tutukan gejok lesung itu ya nggak teratur, waton muni, waton apa maksudnya sekedar ya tutukannya itu. Karena kita punya narasumber yang di Bantul itu ada yang namanya Pak Kadilan, itu beliau adalah tokoh gejok lesung. Makanya sebelum ini usianya sudah 90 tahun Mas. Itu beliau. Iya. Selagi masih kuat, beliau kita serap kemarin ilmunya, kita cari di gejok lesung itu kan ada. Datang beliau memberi materi dan semangatnya luar biasa Mas. Betul, semangatnya luar biasa. Itu memberikan materi ke kita bahwa gejok lesung itu tuh aneh, ada pong wek, ada sebagainya, itu ada ragam-ragamnya ternyata. Kita kenalkan kepada komunitas-komunitas gejok lesung itu, kepada sanggar-sanggar gejok lesung agar bisa mempelajari materi itu dan bisa dilakukan dalam nanti dalam pementasan atau latihan pada waktu mereka latihan gejok lesung. Berarti itu. Selain melestarikan tari-tari yang sudah ada atau kebudayaan seni lokal Bantul yang sudah ada, juga menghimpun tokoh-tokoh sesepuh ya. Betul, mereka mungkin memang punya skill. Betul. Belum masih sugeng, masih sugeng Betul Mas. Ini salah satu bagian dari program juga ya? Iya, bagian program kita ini Mas. Iya. Nah kalau jadwal itu tadi sebulan sekali. Iya. Terus nanti ada juga event besar ya? Ada. Kita event besar itu 1 bulan 2 kali. Yaitu festival dan lomba. Sebentar lagi kemarin di bulan Maret kita festival gejok lesung. Pesertanya itu ada 25 Mas. Kita itu dari jam 9 sampai jam 5 sore, tidak berhenti loh Mas. Jeda waktu hanya setengah jam itu untuk istirahat Dewan Juri. Pesertanya banyak sekali. Memang kita batasi Mas peserta, karena kalau tidak kita batasi bisa sampai malam dan bisa sampai 2 hari. Kita yang panitia itu angkat tangan sampai 2 hari Mas. Berarti karena capek banget. Lumayan banyak. Itu pun setelah kita mengadakan workshop gejok lesung, kita panitia, kita pengurus komunitas itu banyak sekali mendapat masukan. Kok aku ora dijawab dan sebagainya. Ternyata di belakang masih ada teman-teman paguyuban gejok lesung yang belum tersentuh. Berarti kalau kondisinya seperti itu bisa dikatakan indikatornya bahwa Kabupaten Bantul berbicara seni budaya itu kan masih kuat ya? Masih sangat-sangat kuat ya, nggih. Apalagi kalau tari Mas, berbicara masalah tari. Lomba tari itu kita menolak-nolak Mas. Kita harus batasi. Seperti besok bulan Juli tanggal 24 Juli kita merencanakan ada lomba tari. Lomba tari dan materinya komunitas itu bedanya dengan yang lain. Materinya harus materi yang kita workshopkan. Yang sudah kita mereka serius tidak boleh gitu betul ya. Tidak boleh materi yang lain, materi yang sudah kita workshopkan nanti kita di situ kita lombakan itu kita batasi Mas, kita batasi untuk pesertanya hanya 80 karena kalau lebih dari 80 sanggar. Karena kalau lebih dari itu bisa sampai nanti pagi Mas. yang dulu saja yang dulu pernah tahun 2020 kita mengadakan itu pun kita dari jam 8 tit sudah mulai, selesai jam 7 malam Mas. Capek banget Mas. Itu bicara tari berarti Bu, ini kan mungkin perlu ditegaskan juga bahwa KSSB ini kan tidak hanya tari kan Bu? Tidak hanya tari seni kan banyak apa aja yang sudah termasuk misalkan tari? Ada tari, ada gejok lesung, ada karawitan, ada reog, ada musik, ada karawitan. Sampai hari ini ada hadroh dan solawatan masuk juga sampai hari ini masuk. Tetapi sampai hari ini anggota komunitas sanggar seni Kabupaten Bantul yang sudah masuk resmi menjadi anggota kita adalah 93 kurang lebih. Tetapi kita
punya koordinator di tingkat kecamatan, Mas. Oh, berarti ini berkaitan dengan struktur ini ya, Bu? Iya. Nah, itu gimana pola strukturnya itu? Bantul kita punya koordinator tingkat kecamatan. Bantul ada 17 kecamatan. Di masing-masing kecamatan kita tempatkan koordinator. Koordinator itu jumlahnya tidak sama karena tergantung dengan kecamatan. Luas wilayah, Bu, ya? Iya, luas wilayah. Kalau seperti Sewon, ada 4, di situ ada 4 kelurahan. Kita tempatkan 4 orang. Karena 1 orang harus mendata di 1 kecamatan, kelurahan. Iya, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk itu sudah hampir separuh, termasuk Sedayu itu sudah 100% masuk datanya. Nantinya itu akan menjadi anggota kami. Dan Sedayu, 1 kecamatan Sedayu saja ada 110 kesenian. Jangan bayangkan sanggar seni, 110 sanggar seni. Kalau itu dikalikan 17 berapakah sanggar seni yang akan menjadi anggota komunitas sanggar seni seperti itu? Bisa menjadi percontohan tingkat DI nanti Bantul. Iya, semoga saja. Dan harapan kami ke depan program kita jangka panjang, komunitas sanggar seni Bantul itu akan kita jadikan sebuah yayasan. Bukan hanya sebuah komunitas, tapi sebuah yayasan yang menaungi semua sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten. Ini kita tahan dulu ya soalnya. Ini khusus nanti kan. Iya. Nanti kita bicara langkah ke depan itu bagaimana, karena kan berkaitan dengan kesadaran anak muda gitu. Iya. Nah, nanti kami juga akan bertanya itu juga nanti ke Ibu kan, sebagai katakanlah yang punya anak mesti merasakan bagaimana sih generasi milenial gitu kan. Ibu gitu kan. Nah, kalau tadi kita berbicara susunan pengurus, tadi sudah bicara jenis kegiatan gitu kan. Terus bentuk koordinasinya mungkin ya Bu, misalkan dengan antar komunitas, nanti terus dengan pemerintah, itu bagaimana dengan misalnya komunitas ini dengan sanggar ini bentuknya instruksi atau bagaimana? Iya. Bentuknya kita itu kan ada grup WA atau Mas, di situ bentuknya kita selalu memberikan informasi lewat WA grup, dan di samping itu kita juga setiap bulan kan ada pertemuan. Di situ kita komunikasi. Dan di samping pertemuan ada workshop. Workshop tersebut tidak kita selenggarakan di satu tempat, tetapi kita saling silaturahmi. Seperti Sanggar Pusporinonce. Nanti di Sanggar Pusporinonce workshopnya itu karyanya karya Sanggar Pusporinonce. Workshop kedua di Sanggar Langgeng Budoyo. Nanti kita ada di Sanggar Langgeng Budoyo, karyanya juga karya Sanggar Langgeng Budoyo. Terus keliling Mas seperti itu. Karena kita belum punya tempat dan kita juga tidak punya dana. Yang kedua, biar mereka juga merasa diwongke kan. Betul, merasa diwongke. Iya, betul ya, itu yang utama nggih. Kita kalau dengan pemerintah itu gimana? Dengan pemerintah untuk sementara ini dengan pemerintah Kabupaten Bantul, terutama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, kita kerjasamanya adalah kalau kita mengadakan workshop apapun workshop itu piagam penghargaan itu dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Jadi bukan dari komunitas. Nanti penghargaannya itu penghargaannya bukan komunitas sanggar, bukan, tapi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul seperti itu. Dan kita juga punya Bapak pembina, yaitu Kanjeng Purbo. Beliau putra mantu ketiga Sultan Hamengkubuwono itu. Itu Bapak pembina kita Iya. Nah, ini kalau dalam menjalankan amanah ya berorganisasi mesti ada suka duka lah ya, karena saya juga pernah menjadi beberapa ketua di organisasi gitu. Apalagi ini berbicara ya bagi generasi muda ya nggak menarik gitu seni budaya, karena itu tradisi aja karena kalau bicara anak muda kan lebih ke persoalan dunia digital gitu. Apa yang ditemukan di lapangan sehingga nanti Ibu bisa memotret seberapa besar sih kesadaran berkesenian itu di masyarakat Bantul gitu. Sebenarnya kalau di Kabupaten Bantul kesadaran berkesenian itu masih tinggi Mas. Jadi kita tidak begitu bermasalah. Seperti kalau kita mau mendirikan sanggar, merekrut anak itu tidak begitu banyak kendala Mas. Yang jelas hanya paling ya sementara kita jarinya 5 dulu kalau sanggar baru, nanti lama-kelamaan itu cepat. Terutama itu untuk anak TK dan SD. Lain lagi kalau untuk SMA, SMP, SMA itu sudah
terkontaminasi dengan HP, sehingga dan rasa malu mereka, kalau mereka itu tidak benar-benar jiwa seninya tinggi, rasa malu itu tetap ada. Tapi kalau anak STK, SD itu kebanyakan orang tuanya pun sangat-sangat mendukung jika masuk ke sanggar seperti itu, nggih. Tidak begitu berkendala kalau kita, nggih. Artinya dari pemerintah juga sangat full mendukung. Iya, sangat mendukung. Masyarakat juga masih tinggi. Iya, masih tinggi, nggih, betul, nggih. Kalau anak-anak yang masih sekolah juga mungkin sekolahnya mengarahkan gitu ya, Bu ya. Bahkan orang tua itu tidak takut kehilangan uang. Berapapun uang yang dibutuhkan untuk pementasan itu orang tua itu sanggup. Seperti sanggar, yuk nanti ada pentas di Bantul Expo, tidak ada anggaran kan, sanggar tidak punya anggaran, nanti kita tarik kostum untuk konsumsi, nanti untuk apalagi untuk transport, mereka itu mobilnya pakai mobil saya, nanti bayar berapa kostumnya, riasnya sekalian. Berapapun mereka itu diminta, oke. Malah ada yang bilang kok murah gitu. Iya, kok murah toh? Setelah pentas, besok pentas lagi enggak ya? Kapan ya? Seperti itu. Kadang-kadang orang tua yang antusias, anaknya orang gelem joget ning panggung meng meneng wae, wis marem banget wong tuane ndelok, Mas. Karena yang pasti bangga kan orang tua kan. Iya. Ya, biasa aja tapi kan orang tua. Iya. Anakku tampil. Anakku tampil. Seperti itu. Nggih.